dari Mas Wapres soal demo saat mahasiswa atau gerakan mahasiswa secara khusus? Oke, ini dari kawan-kawan ada itu pesan dari kami mahasiswa, pemerintah hari ini jangan tuli, itu aja. Bukan dari Gibran tadi. Gibran apa? Bapak Wapres jangan sampai ada ketutup ruang-ruang begini terus buka. Artinya Mas Dari Mas Wapres ada yang disampaikan nggak? Oke. Artinya Mas Wapres terbuka. Artinya Mas Wapres terbuka gimana? dan menerima hasil kajian dia akan mengaudit dan mengkonsolidasi. Dia akan memberitahukan kepada pimpinan lebih khusus Presiden dari kami mahasiswa. Pemerintah hari ini jangan tuli, itu aja. Bapak Wapres jangan sampai ada ketutup ruang-ruang begini terus buka. Artinya Mas Wapres terbuka. Artinya Mas Wapres terbuka dan menerima hasil kajian dia akan mengaudit dan mengkonsolidasi. Dia akan memberitahukan kepada pimpinan lebih khusus Presiden Prabowo Subianto. Oke. Mahasiswa, pemerintah tidak menurunkan harga BBM dan tidak mengganti mengenai MBG, apa yang akan dilakukan oleh mahasiswa? Apa yang pertanyaan? Kita akan turun lagi dan melakukan aksi berjilid-jilid. Artinya nunggu 5 hari ya? Iya. Oke. Dan kawan-kawan harus kawal itu. Ketemuannya 1 jam lebih. Ya, 16 Juni. 19 Juni. Oke. Terima kasih. Kuliah umum di Universitas Pamulang. Saya mengatakan bahwa kemajuan bangsa itu ditentukan oleh kualitas manusia. Kualitas manusia ada 2 hal yang mendasar. 1 kesehatan, 2 pendidikan. Kalau 2 itu dikelola dengan baik, insya Allah kualitas manusia akan baik. Kalau kualitas manusia baik, maka pembangunan akan berjalan dengan baik. Karena orang yang sehat dan tercerdaskan, dia akan bisa beraktivitas dengan jauh lebih baik. Betul tidak, teman-teman? Nah, itulah sebabnya kenapa 2 hal ini penting. Nah, pertanyaannya, apakah ini urgen? Urgen sekali di Indonesia, sangat urgen. Banyak dari kita yang tidak bisa berkarya dengan baik karena tidak mendapatkan pendidikan dengan baik. Ini kita adik-adik semua dari kampus. Anda termasuk beruntung, adik-adik. Coba ingat-ingat teman SD yang sampai kuliah. 1 kelas saja. Ada berapa yang nggak pernah kuliah? 1 kelas saja. 1 kelas mungkin 40. Kenapa saya katakan itu? Di Indonesia masuk SD 5,4 juta kira-kira masuk SD. Setengah 1. Lulus SMA sudah berkurang menjadi berapa? 3,8 juta. Hilang di jalan. Yang lulus termasuk Anda nih lulus. Anda termasuk yang 3,8. Selisihnya di mana? Di luar sana, nggak pernah masuk, nggak bisa lulus. Seperti piramid kita ini. Partisipasi sekolah SD 99%, SMP 81%, SMA 64%. Jadi 36% dari anak-anak SD kelas 1 itu tidak pernah lulus SMA. Bagaimana kita lalu kita selalu bicaranya tentang kualitas sekolah ditingkatkan, kurikulum ditingkatkan. Lah yang tidak dapat sekolah itu bagaimana? Kita nggak obrolin. Betul tidak? Setiap kali kita bicara pendidikan selalu membicarakan yang berada dalam sekolah. Dan yang di luar ada yang mikirin. Itu yang membuat sektor informal kita selalu besar. Karena mereka mau daftar pekerjaan, daftar ke Universitas Bung Hatta aja, pasti ijazahnya minimal SMA untuk jadi pegawai. Betul tidak? Lah ijazah SMA aja nggak punya. Urgen ini. Ini kalau nggak diselesaikan, kita ketinggalan terus. Coba hitung 1,6 sampai 1,8 perangkatan yang tidak lulus SMA. Kalikan 10 tahun, 16 juta sampai 18 juta anak. Perangkatan. Selama problem ini dibiarkan, itu tambah terus. Ke depan kita selalu isinya informal sektor. Kenapa? Karena mereka nggak pernah bisa lulus SMA. Karena itu yang harus dikerjakan. Ini baru kualitas pendidikan, belum kesehatan.
Kita tahu kualitas otot, kualitas otak tergantung gizi usia dini, bukan gizi ketika SD, SMP, tapi dini. Dari mulai kapan? Dalam kandungan sampai 6 tahun pertama itu paling menentukan. Nah, di situ letak investasi kesehatan kita, sehingga otaknya baik, ototnya baik, paling nggak fisiknya itu disiapin. Gizi ibu hamil gizi. Kemarin waktu kampanye kita kampanye itu, kampanye adalah kesehatan dari ibu hamil sampai usia dini, karena itu menyiapkan masa depan. Tapi hasilnya nggak bisa ditunjukkan di pemilu besok, nggak kayak jembatan jadi foto. Ibu hamil hari ini baru 20 tahun lagi kita ditunjukkan hasilnya, betul tidak? Itu sebabnya banyak dalam politik kamu investasi kesehatan dan pendidikan. Kenapa? Karena tidak bisa ditunjukkan hasilnya untuk pemilu besok. Dan ibu-ibu yang terima gizi itu belum tentu mau kampanye buat Anda nantinya kalau Anda memberikan itu. Betul tidak? Iya, padahal kesehatan itulah menentukan masa depan. Karena itulah kenapa diperlukan pemimpin seperti Bung Hatta. Karena dia menggunakan nalar, dia memberikan gagasan, dia membuat kebijakan, bukan semata-mata untuk dapat keuntungan politik, tapi untuk siapa dapat apa untuk masa depan. Halo teman-teman, jumpa bersama saya di Politik Dangi. Ya, ini menarik sekali teman-teman, bagaimana kalau kita melihat 1-2 hari ke belakang ini ya, betul-betul aksi mahasiswa melakukan demonstrasi ini viral ya. Karena apa? Karena tuntutan mahasiswa ini ya begitu banyak teman-teman ya. Salah satunya bagaimana kenaikan BBM, bagaimana film dokumenter Pesta Babi teman-teman, bagaimana ekonomi dan sebagainya. Jadi tuntutan-tuntutan mahasiswa ini mungkin sudah memuncak, akhirnya mereka melakukan demonstrasi. Tapi ya demonstrasinya beberapa waktu lalu akhirnya kan didengar oleh pemerintah teman-teman. Dan Gibran melakukan audiensi ya, atau bertemu dengan para mahasiswa, ini sangat baik menurut saya. Namun yang aneh bin ajaibnya ketika pertemuan itu berlangsung selesai teman-teman, ya para mahasiswa tersebut akhirnya bertemu dengan wartawan, dan wartawan itu ingin mengajak wawancara ya, dan setiap pertanyaan dari mahasiswa tersebut malah sangat-sangat aneh jawaban dari mahasiswa tersebut teman-teman. Apa yang ditanya, apa yang dijawab ya kan. Jadi pertanyaannya apakah ini benar-benar mahasiswa? Tapi apapun itu teman-teman, kita tahu bahwa pemerintah harus mendengar setiap aspirasi daripada para mahasiswa teman-teman. Dan kalau kita melihat ya, para mahasiswa saat ini memang sangat-sangat kritis ya, apalagi mahasiswa dari UGM, dari UI teman-teman. Yang disayangkan adalah kok Gibran ya bertemu dengan mahasiswa yang bukan dari UGM ataupun bukan dari UI teman-teman. Karena yang selama ini kritis ya kan, seperti Tio teman-teman, yang kemudian adalah mahasiswa dari UGM ya kan. Dan kenapa nggak diajak saja Tio sekalian? Semoga saja ke depan ya kan Gibran bisa meluangkan waktu untuk bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa lainnya yang melakukan hal serupa, yaitu memberikan aspirasi mereka teman-teman. Dan saya yakin bahwa pemerintah juga mau mendengarkan apa yang mereka sampaikan ya kan. Tuntutan-tuntutan mereka itu nggak jauh-jauh dari ekonomi misalnya, bagaimana pelemahan rupiah, bagaimana kenaikan BBM ya kan. Itu saja teman-teman. Dan saya yakin bahwa aspirasi dari masyarakat ataupun dari mahasiswa ini sebenarnya untuk perbaikan ke depan untuk masyarakat juga. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi teman-teman.